Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam masa pandemi COVID-19 hingga batas waktu yang belum ditentukan, ibadah akan dilangsungkan dengan cara live streaming. Warga jemaat dimohon tetap beribadah di rumah masing-masing, mengikuti siaran langsung ibadah dari YouTube. Oleh karena itu, Majelis GKJ Tanjung Priok terus menghimbau warga gereja untuk melaksanakan protokol kesehatan demi keselamatan bersama. Mari kita bersama mencegah COVID-19 dengan terus menjaga jarak aman, terus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan sesering mungkin menggunakan juga hand sanitizer, selalu menggunakan masker dan menerapkan etika batuk. Jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Jika mengalami demam, batuk, kesulitan bernapas, atau gejala-gejala lain yang terkait dengan COVID-19, silahkan segera mencari pertolongan medis. Jangan lupa untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan makanan yang sehat, bergizi, serta berolahraga dan beraktivitas rutin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah. Silahkan mempersiapkan Alkitab dan buku nyanyian, mempersiapkan liturgi ibadah, serta mengajak seluruh anggota keluarga untuk bersaat teduh. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita. Selamat malam, selamat beribadah Jemaat Gereja Kristen Jawa Tanjung Priok dimanapun berada. Ibadah tutup tahun pada malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta Wisnu Trihandayani, dan tema ibadah pada malam hari ini adalah menjadi makhluk mulia. Selamat beribadah. Epilog Berita Susulan, karya Andar Ismail. Bulan Desember sudah selesai, semua perayaan Natal sudah usai. Mimbar Natal henti bersuara, tetapi berita susulannya masih ada. Berita susulan ini ditunjukkan kepada mereka yang pada hari Kristus dilahirkan malah dirundung kematian dan kesedihan. Mereka yang sejak awal bulan menginginkan pohon terang dan hiasan, tetapi harganya jauh dari jangkauan. Mereka yang mengikuti perayaan Natal sampai 3 kali, tetapi berita Natal masuk
dari telinga kanan, keluar lagi dari telinga kiri. Mereka yang pada hari damai sejahtera terpisah jauh dari keluarga, merindukan kehangatan cinta. Mereka yang pada Natal ini terlentang merindukan kesembuhan dan hatinya berbisik, janjiku sudah genap. Mereka yang seorang diri yang sungguh mengerti apa artinya sunyi dan apa rasanya sepi. Mereka yang pada hari-hari meriah malah tertimpa musibah. Mereka yang menjelang Natal ditumpuk segunduk kesibukan, sehingga hikmat Natal raib terlewatkan. Mereka yang hatinya dikuasai benci dan iri, atau kekecewaan dan kecemasan, sehingga tidak mengenyam ketentraman. Mereka yang lampu Natalnya terang gemerlap, tetapi pikirannya gelap. Kepada mereka itu semua, Natal masih mempunyai berita susulan ini. Meskipun Natal selesailah sudah, namun pintu kandang masih bisa dibuka, lentera di dalamnya masih menyala, dan bayi itu masih ada. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kini kita sudah tiba di penghujung tahun 2020. Mari bersyukur atas segala pengalaman suka duka yang telah terjadi di sepanjang tahun ini. Aku
marilah kita mengakui bahwa di sepanjang tahun 2020 ini, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput, karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terpujilah Tuhan. Amin. Berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Hari demi hari yang syarat dengan pergumulan dapat kita lewati karena campur tangan Tuhan. Sadarkah kita akan penyertaan Tuhan itu? Mari berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020. Kami juga memohon pengampunan sebab seringkali kami menuntut Engkau melakukan yang kami inginkan. Saat keinginan kami tidak terwujud, kami seringkali mudah menjadi kecewa serta menyalahkan Engkau. Ampunilah sikap egois dan manja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon belas kasihan-Mu. Amin. Di dalam kepasrahan pada kasih Sang Bapa, terimalah berita pengampunan dosa demikian. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya,
sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Kita yang sudah diperdamaikan oleh Allah, marilah menjadi pembawa damai. Damai sejahtera diberikan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Kepada sesama harus ku beri, biar semua orang rasakan damainya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumiku penuh dengan damai-Nya. Damai sejahtera mulai dari diriku, damai di dunia itulah harapanku. Dengan Allah Bapa, mari satulah kita membawa damai ke dalam dunia. Damai sejahtera mulai dari diriku, di tiap langkahku ikrarkan tetap teguh. Setiap hari hidupku selalu membawa damai kekal. Damai di dunia mulai dari diriku. Mari berdoa. Ya Allah, kami mengawali tahun ini dengan-Mu, dan kami juga akan mengakhirinya bersama-Mu. Tolonglah kami melihat jejak-jejak-Mu di aneka peristiwa yang kami alami sepanjang tahun ini. Kiranya roh dan sabda-Mu menyingkapkan semuanya. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas 2 ayat 15 sampai 21. Lukas 2 ayat 15 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya,
Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bagaimanakah kita mengakhiri tahun ini? Bagaimanakah kita mengakhiri tahun 2020 ini? Apakah kita mengakhirinya dengan ketidakpuasan karena banyak target yang tidak tercapai, banyak keinginan yang pupus, dan resolusi yang gagal terwujud? Apakah kita mengakhirinya dengan penyesalan karena hidup berjalan tak sesuai dengan harapan? Apakah kita mengakhiri tahun ini dengan kegetiran karena tahun ini lebih banyak susahnya ketimbang suka, banyak masalah tanpa solusi, ada penyakit tanpa obat, banyak merugi, banyak kehilangan, banyak kedukaan? Bagaimanakah kita mengakhiri tahun ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya suka sekali mendengarkan cerita-cerita warga. Warga jemaat sering sekali merasa sungkan bercerita kepada pendetanya karena mereka takut membebani, takut merepotkan. Sudah banyak yang dipikirkan pendeta, tidak perlu lagi ditambah dengan masalah saya, dengan kesusahan saya. Padahal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar banyak hal dari kisah-kisah, dari pengalaman-pengalaman Bapak Ibu Saudara. Sering sekali saya merasa diberkati dengan kisah gembira ataupun kisah sedih yang dialami. Saya sungguh merasa terhormat dan sangat beruntung karena boleh ambil bagian dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahkan kehidupan yang paling pribadi sifatnya. Saya dilibatkan ketika menemukan jodoh, ketika ada yang menikah, ketika jemaat memiliki anak, ketika Bapak Ibu menyerahkan anak kepada Allah melalui baptisan, ketika menghantar anak-anaknya mengaku percaya, atau ketika memasuki rumah baru, membangun rumah yang baru, ketika mendapatkan pekerjaan atau mendirikan usaha baru. Saya juga dilibatkan di saat-saat yang paling sulit, ketika kekurangan uang, ketika jatuh sakit, ketika perkawinan terpaksa kandas, ketika ajal menjemput, ketika kehilangan orang-orang tercinta, bahkan ketika terjebak di dalam pergumulan rumit. Kita bersama-sama mencari terang Allah di dalam segenap peristiwa suka dan duka itu. Kita berusaha mencari di mana Allah hadir di tengah-tengah peristiwa itu semua, dan selalu saja ditemani oleh keraguan, ditemani juga oleh ketakutan, dan tidak jarang ditemani oleh rupa-rupa kepedihan. Pola yang sama ditunjukkan kisah gembala di Efrata yang saat ini kita renungkan bersama-sama. Tokoh gembala mewakili kehidupan orang pada umumnya, kehidupan pekerja.
mereka yang bekerja keras demi menghidupi keluarga, mereka yang sering sekali harus pergi jauh dari rumah demi mengais rezeki. Mereka juga bertemu dengan banyak orang, dan seperti pengalaman kita, ketika ketemu banyak orang, ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang suka, ada yang tidak suka, ada juga yang berprasangka. Karena mereka sering di luar rumah, para gembala ini juga mengalami dijahati orang lain, atau sebaliknya, mereka justru jatuh di dalam pencobaan berbuat jahat terhadap sesama. Mereka adalah kita, kisah mereka adalah kisah kita. Mereka mendengar berita bahwa juru selamat lahir. Mereka mendengar berita bahwa Allah itu peduli. Pemerintahan Allah menerobos segala ketimpangan dunia untuk menghadirkan keadilan dan kemurahan. Mereka adalah orang-orang yang biasa dikecewakan. Mereka biasa bekerja keras tanpa hasil. Mereka terkadang terpaksa berbuat curang untuk mempertahankan hidup. Apa bedanya satu kabar baik dengan kabar baik lainnya? Apa bedanya satu khotbah dengan ribuan khotbah lainnya? Apa bedanya beberapa ayat kitab suci? Apa bedanya satu janji dengan ribuan janji lainnya yang tak terpenuhi? Tetapi mereka pergi juga mengikuti informasi itu. Mana tahu ketemu, tidak ketemu juga tak apa. Yang penting sudah mencoba, sudah berusaha. Yang mereka lihat bukanlah peristiwa luar biasa. Hanya bayi yang lahir dari seorang ibu, tak beda dengan bayi-bayi lainnya. Mereka juga mendengarkan kisah yang serupa, kemiskinan dan kemalangan. Bayi itu lahir di kandang karena tidak ada tempat, dan orang miskin biasa tidak mendapat tempat. Yang tidak biasa adalah apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Itu adalah suatu janji yang ditepati. Secercah kehadiran ilahi dalam ceritanya orang lain, dalam kisah hidupnya orang lain. Allah hadir di dalam kemiskinan, kehinaan, dan kemalangan. Kemalangan itu tidak memproduksi hati yang getir, melainkan hati yang jernih, menimbang-nimbang perkara, menyimpan dan merenungkan perkara ilahi di dalam hatinya. Semua yang mendengar cerita gembala heran, sementara Maria sang ibu menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Lalu para gembala ini kembali ke kehidupannya yang semula, ke tempatnya yang semula, sambil memuliakan Allah. Cerita itu mengubah cara berpikir, mengubah hati, mengubah kehidupan siapapun yang terlibat di dalamnya dan siapapun yang mendengarnya. Jadi, bagaimanakah kita akan mengakhiri tahun ini? Dengan memuliakan Allah, karena Ia mampu memurnikan orang melalui berbagai peristiwa yang tidak nyaman. Ujian hidup membuat kita naik kelas. Ia ingin meningkatkan kapasitas kita untuk menerima berkat dan tanggung jawab yang lebih besar. Kita mengakhirinya dengan bersyukur karena kebaikan-kebaikan Allah yang selalu saja hadir pada saat-saat yang tidak kita sangka. Kita mengakhirinya dengan lega karena setiap kali kesusahan selalu diikuti dengan kelepasan. Kita mengakhirinya dengan heran dan takjub karena ternyata kehadirannya tidak terduga dan tidak bisa diuraikan dengan pikiran kita. Kita mengakhiri tahun ini
dengan menyimpan dan merenungkan misteri kehadiran ilahi di dalam hati, berubah menjadi makhluk yang mulia. Amin. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keberkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karya-Mu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku padanya. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya
dengan meletakkan genggaman tangan kanan pada dada kiri sebagai tanda keteguhan dan kesediaan kita mempertaruhkan iman bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau telah menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami. Semoga kami sadar dan mengenali aneka bentuk kehadiran-Mu di tengah-tengah umat manusia. Mampukanlah kami bersyukur dan ikhlas menerima semua peristiwa yang terjadi. Mampukanlah kami belajar dari pengalaman demi pengalaman. Kami mohon ingatlah dan sembuhkanlah saudara-saudari dan orang tua kami yang terbaring sakit. Mereka yang terpapar COVID, pulihkanlah. Mereka yang kehilangan orang tua, saudara, anak, pasangan, dan kerabat karena COVID-19, hiburkanlah. Kami mohon, carilah saudara-saudari kami yang terhilang. Peliharalah saudara-saudari kami yang kuat, dan tegakkanlah kembali orang-orang yang putus asa. Tuntunlah kami menghadapi rupa-rupa kemelut kehidupan, dan tolonglah kami untuk bisa mengatasinya. Ya Tuhan, lenyapkanlah dari muka bumi segala jenis diskriminasi berdasarkan usia, ras, gender, status ekonomi sosial, juga agama. Sadarkanlah kami bahwa kami semua diciptakan dari bahan yang sama, dan kami semua diciptakan segambar dengan Dikau. Tunjukkanlah jalan yang benar kepada kami ya Tuhan, agar kami menaati firman-Mu dan tetap berlaku jujur. Doa ini kami panjatkan bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam mengasihi Kristus, Tuhan telah memberkati dan melindungi kita di sepanjang tahun 2020 ini. Marilah kita bersyukur kepada-Nya dengan mengaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan diambilkan dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Beri
Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri, kita bawa persembahan di dalam doa. Terpujilah Tuhan Allah yang penuh kasih, yang tidak pernah meninggalkan kami. Pada saat ini, di penghujung tahun 2020, kami jemaat-Mu GKJ Tanjung Priok membawa persembahan syukur yang tidak sebanding dengan kasih-Mu yang telah Engkau curahkan pada kami. Kami mohon ampun ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan ini. Berkati kami para petugas yang mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami menyerahkan hidup kami di tahun 2021 ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah Tuhan menguasai kehidupan kami, sehingga kehidupan kami bisa berkenan di hadapan-Mu dan bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan yang penuh kasih, Yesus Kristus. Amin. hatimu kepada Tuhan untuk dunia ini. Kami mengerahkan hati kepada Tuhan yang mengasihi dunia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus yang menceritakan kabar sukacita. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Sebagaimana Allah memberkati kita sepanjang tahun 2020, Ia akan memberkati kita lagi di tahun 2021. Mari kita menyongsong tahun yang baru dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah, ibadah tutup tahun telah selesai. Selamat merayakan dan terus menantikan cinta kasih Tuhan. Sampai ketemu lagi, salam sehat.